Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini, salam sukacita. Bertemu kembali kita untuk melanjutkan pembahasan pelajaran filsafat kita untuk triwulan yang pertama di tahun 2021. Dan kita masuk pelajaran yang ketiga dengan judul Ketika Duniamu Hancur. Mari kita tunduk kepala, kita minta tuntunan kuasa sorga. Bapa Sorgawi, kami butuhkan rahmat-Mu, kiranya dianugerahkan kepada kami saat ini, agar kami boleh mengerti dan memahami akan firman yang akan kami perdalam saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Oke saudaraku, saya percaya kita semua diberkati Tuhan, dan kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Salam sehat saudaraku, kita akan masuk pada pelajaran kita. Dan untuk ayat yang melandasi pembahasan kita, diambil dari Yesaya 7 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya." Saudaraku, saat ini coba kita tempatkan diri kita pada posisi Raja Ahas. Kita boleh katakan seperti ini. Kerajaan saudara lemah, dan kerajaan lain yang lebih kuat dari Anda bergabung dengan kerajaan ketiga untuk berperang melawan Anda. Apa yang Anda bisa lakukan? Dunia Ahas hampir runtuh. Jadi, dia memerlukan sekutu yang kuat untuk mengatasi situasi berbahaya ini. Siapa yang dia dapat percayai? Kita akan pelajari pelajaran kita, dan kita akan tarik pelajaran-pelajaran yang boleh menjadi kekuatan bagi kita saat ini. Ada saat-saat berbahaya. Saudaraku, Yesaya pasal 7 ayat yang kedua berkata, "Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim, maka hati Ahas dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin." Ada ketakutan yang luar biasa tatkala Raja Ahas dikepung. Itu bukan saat yang tepat untuk kerajaan Yehuda. Edom dan orang Filistin mengganggu mereka. Selain itu saudaraku, Raja Israel dan Raja Aram bergabung untuk menggulingkan Ahas dan menempatkan putra Tabeel sebagai kaki tangan. Mereka melakukan itu untuk menjadi lebih kuat, karena Asyur menjadi ancaman yang serius bagi Yehuda pada saat itu. Mereka meningkatkan kekuatan militer mereka di bawah pemerintahan Tiglat-Pileser III. Dan saudaraku, Raja Ahas dikenal raja yang kejam, dan dia meminta bantuan Asyur. Tapi saudaraku, kelihatan rencana ini bagus. Tapi sebenarnya rencana ini menjadi bumerang bagi Raja Ahas. Oleh karena dia bukan datang kepada sumber pertolongan yang benar, tapi sebaliknya dia datang kepada raja musuh. Saudaraku, adakah di antara kita di saat-saat berbahaya kemudian kita mengambil jalan pintas dan kemudian kita datang minta pertolongan kepada musuh kita? Saudara, ada Allah yang luar biasa yang sanggup melepaskan kita. Mengapa kita harus pergi ke negeri asing untuk minta pertolongan? Poin yang selanjutnya yang akan kita bahas ialah percaya untuk bertahan. Yesaya 7 ayat yang ke-9. "Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya." Mengapa Allah membiarkan Yehuda menanggung begitu banyak kesusahan, saudaraku? Ahas membawa ketidaksopanannya secara ekstrim. Dia adalah Raja Yehuda pertama yang mengorbankan putranya sendiri untuk berhala. Allah membiarkan semua kesulitan itu terjadi sehingga dia dapat mempertimbangkan kembali kegilaannya yang mungkin sudah berlebihan. Yesaya mengunjungi Ahas bersama dengan putranya Shear-Yashub, yang artinya yang sisa akan kembali. Dia memberi raja sebuah pesan pengharapan dan memintanya untuk mempercayai akan kekuatan Allah. Saat ini Ahas diperhadapkan dengan ujian tatkala Yesaya datang dan meminta dia kalau boleh mempercayai kekuatan Allah. Saudaraku, raja-raja yang berbahaya itu, ada Raja Pekah, Rensim, sebenarnya bagi Tuhan itu hanyalah seperti asap. Jika Ahas percaya sungguh kepada Allah, maka
kerajaannya akan tetap bertahan. Saudaraku, banyak di antara kita yang kadangkala percaya dengan kekuatan dari luar. Kita lupa bahwa Allah di atas segala-galanya. Kita lupa bahwa Allah bisa menyelesaikan setiap masalah. Masalah apapun itu, Allah lah penyelesai masalah kita. Karena itu saudaraku, ketika anak Tuhan dalam hal ini, mungkin saja ada tua-tua jemaat yang datang memberikan saran, memberikan masukan, harus kita terima bahwa ini datangnya dari Tuhan. Seperti Yesaya ketika dia datang kepada Ahaz, dia ingin menyampaikan kepada Ahaz bahwa kekuatan yang dari Tuhan itu adalah kekuatan yang luar biasa, yang tiada batasnya. Mungkin saja bagi Ahaz, Raja Pekah, Raja Resin itu amat berbahaya baginya. Tapi sebenarnya bagi Tuhan itu hanya seperti asap katanya. Saudaraku, masalah apapun, tantangan apapun yang datang diperhadapkan kepada kita, itu tidak ada artinya bagi Tuhan. Karena itu, gunakanlah kekuatan Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan kita akan tetap bertahan. Poin selanjutnya, meminta suatu tanda. Yesaya pasal 7 ayat 12, ayat 11 dan 12, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Saudaraku, Allah memberikan kuasanya kepada manusia fasik. Mintalah apapun yang engkau inginkan. Allah mau memberikan kepada Ahaz apapun yang dimintanya, karena dia ingin menyalahkan hatinya dengan iman agar dia kembali kepadanya. Tapi Ahaz, dia tidak ingin Allah membantunya. Dia menutup pintu hatinya untuk beriman kepada Allah. Karena Ahaz telah menolak Allah, Yesaya berhenti berbicara tentang Allahmu, Allah Ahaz. Dia kemudian mencelah Ahaz karena telah mengganggu Allah orang Israel, Allah Yehuda. Saudaraku, saat yang istimewa ini, Allah rindu meminta kita untuk datang dekat hadiratnya. Bahkan pun dia rindu agar kita boleh melihat ke arah yang benar, kemana kita meminta pertolongan. Tidak seperti Ahaz, dia menolak tawaran yang sudah diberikan oleh hamba Tuhan Yesaya. Dan akhirnya Yesaya mencela dia. Raja Yehuda menolak Allah. Tetapi saudaraku ingat, rajanya yang ditolak, tetapi umatnya tidak ditolak oleh Allah. Poin selanjutnya, tanda, yaitu perempuan muda dan seorang anak. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Allah memilih tanda itu sendiri. Dalam 2 tahun sebelum seorang anak dikandung atau lahir dan cukup dewasa untuk dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, 2 raja musuh tidak akan ada lagi. Yesaya pasal 7 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Kata perempuan muda yang digunakan dalam ayat ini tidak menyiratkan keperawanan seksual, tetapi ini adalah masa muda. Oleh karena itu, penggenapan nubuatan segera dan masa depan adalah jelas. Mari kita coba lihat. Ibu yang segera di sini adalah istri Yesaya dalam Yesaya pasal 8 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Dan masa depan itu menunjuk kepada Maria. Matius 1 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Sedangkan anak yang dimaksudkan yang segera itu adalah Maher Shalal Hasbaz, Yesaya pasal 8 ayat 1 dan 18. Sedangkan masa depan anak itu adalah Mesias itu sendiri, Yesus sendiri yang akan datang melepaskan kita dari belenggu dosa. Saudaraku, poin selanjutnya yaitu Immanuel. Kita langsung kepada Allah beserta kita. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nama Immanuel adalah satu tanda nama yang ditabiskan Allah untuk bersaksi tentang tujuannya bagi Yehuda saat itu. Tanda Immanuel akan bersaksi tentang kehadiran Allah bersama umatnya
untuk menuntun, melindungi umatnya, dan memberkati umatnya. Seventh-day Adventist Bible Commentary, Yesaya pasal 7 ayat 14. Di luar penggenapan nubuatan segera dan masa depan, hal itu juga merupakan janji universal. Allah selalu bersama-sama dengan saya dan saudara. Bahkan ketika kita sedang melalui masa-masa yang sulit, seperti kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, Allah beserta kita, Allah bersama-sama dengan kita, Allah melindungi kita, Allah menuntun kita, dan Allah siap menghindarkan kita, menjauhkan kita dari COVID-19. Allah yang sama, yang adalah Allah Yakub, dalam kesengsaraan yang dialami oleh Yakub, dalam pergumulan Yakub. Namun ingat, ini juga dibuktikan kepada 3 pemuda Ibrani di dalam api. Itulah Immanuel, itulah Allah yang selalu beserta dengan anak-anaknya. Dan dia juga berjanji untuk menyertai dan memberkati kita semua. Karena itu, mari kita berikan hati kita kepada Allah dan percayalah kepada Allah, dan Allah akan bertindak untuk saya dan saudara. Saudaraku, dalam buku God's Amazing Grace, Juli 12, Pena Inspirasi mengatakan, Immanuel, Allah beserta kita. Ini berarti segalanya bagi kita. Betapa luasnya dasar iman kita. Betapa besar harapan dengan kekekalan yang ditempatkan di hadapan jiwa yang percaya. Allah beserta kita di dalam Kristus Yesus untuk menyertai kita pada setiap langkah perjalanan ke sorga. Puji Tuhan saudaraku, karena Allah itu luar biasa dan Dia siap menyertai kita, menuntun setiap langkah katanya, sampai kita boleh tiba di dalam kerajaan sorga. Saudaraku, akankah kita menerima tawaran, panggilan keselamatan yang Yesus sampaikan kepada kita? Sekalipun dunia kita hancur, sekalipun kita menghadapi masalah, tapi ada Immanuel. Allah beserta kita, Allah siap menuntun kita ke dalam segala kebenaran. Kiranya kita akan jadikan Tuhan sebagai Immanuel, yang akan menyertai kita dimanapun kita berada. Dalam kesukaran apapun yang kita hadapi, kita memiliki Immanuel. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kiranya kasih karuniamu, damai sejahteramu akan terus melimpah-limpah atas kami, dan kami semakin meyakini bahwa Engkaulah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk petunjuk firman saat ini. Biarlah Engkau akan tetap menyertai kami, menuntun kami untuk kami boleh memahami lebih dalam akan kebenaran yang sudah kami terima saat ini. Terima kasih Engkau berkati anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan. Biarlah mereka akan tetap dikuatkan dan semakin meyakini bahwa Allah beserta mereka pula. Ini doa dan permohonan hamba-Mu dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita semua. Biarlah kita boleh bagikan sebanyak mungkin kepada sahabat, kepada rekan kita, atau siapapun dia yang rindu diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Shalom.